Perhatikan candle yang terakhir yang kemarin yang terbentuk ini, karakternya bisa kita baca dari mana, dari proses terbentuknya. Kalau kita melihat bagaimana pergerakan yang ada dari candle yang kemarin, ini sempat naik dulu ya, sempat naik dulu, kemudian baru ditolak oleh seller, kemudian sampai di ujung di sini menyentuh atau hampir menyentuh level psikologi, kemudian tidak mampu, ditolak lagi oleh buyer. Dari karakter ini kita bisa baca seller memang dominan di sana, namun demikian ada penolakan yang hampir sama dengan bodinya, hampir sama dengan volumenya. Ini mengindikasikan bahwa penolakan buyer juga cukup besar. Kemudian jangan lupa di sana ada struktur candle. Ada struktur candle yang menuju ke bawah. Ada susunan candle yang arahnya menuju ke bawah. Mulai merangkak ke bawah, mulai membentuk satu struktur, satu susunan candle yang mengarah ke bawah. Ya, bisa saja nanti lebih dalam lagi. Diingat hari ini Jumat, yang kemarin hari Kamis masih kecil, hari Jumat bisa jauh lebih panjang. Kalau lihat dari analisis yang ada, ini perhatikan ada yang pertama ini dari 0,3 0,3 berarti netral. 850 870 berarti lebih banyak, artinya lebih kuat. USD menguat, berarti potensinya turun. 5957 ini berkurang karena ini pengangguran, maka ini lebih kuat, USD berpotensi turun lagi. Artinya USD menguat, potensinya akan turun lagi. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percepat kelas pada malam hari ini untuk mengejar waktu biar nanti bisa lebih efektif dalam membaca pergerakan demi pergerakan. Kita langsung masuk di chart dulu ya. Fokuskan ke chart dulu nomor satu, karena fundamental itu nanti akan muncul di chart ya. Jangan khawatir, tanpa melihat fundamental pun akan ketemu dengan chartnya nanti. Oke, perhatikan yang terakhir, yang terdekat saja, nggak usah terlalu jauh dari runningnya. Kita perhatikan dari candle sebelumnya ya. Perhatikan candle sebelumnya. Inilah karakter emas, dia bisa bergerak sesuai dengan arah tren, dengan rally-nya dengan terus menerus. Namun demikian jika berbalik bisa dengan tanpa terkoreksi. Ya, saya lebih cenderung ada flash 2, pertama mungkin naik kuat, kemudian ditolak lagi oleh seller. Nah, sekarang yang menjadi tren memang seller. Ini adalah arah kecenderungan atau tren utama. Nah, sekarang yang kecil yang terdekat dari running ini sekarang mengarah ke atas. Ada penolakan lagi. Ya, karena memang tren utamanya turun. Oke, kita lihat coba yang di kalender ekonomi. Ya, nanti baru kalau sudah newsnya keluar, minimal kita bandingkan. Ya, tetap fokus kita pada teknikal, tapi ini sebagai perbandingan. Hari ini tanggal Agustus ya. Ini kenapa Juli nih? Oke, kita cek dulu. Ya, jauh sekali. Agustus. Oke, 31. Nah, sekarang tanggal 6 ya. Perhatikan ini sudah dikasih lingkaran, artinya sudah mau mendekati news. Ya, kalau kita lihat yang pertama 0,3 0,3 ini berpotensi netral. Kemudian 850 870 naik, USD menguat berarti sell. 5,9 5,7 turun, tetapi ini pengangguran maka menguat, berpotensi turun. Jadi dua berita ini berpotensi atau dianalisakan akan turun. Ya, dolar menguat. Namun demikian sekali lagi kembali pada teknikalnya. Ya, sekarang sudah berwarna merah, tapi tetap kita hati-hati, di sini ada hijau juga tadi sudah bergerak. Nah, sekarang untuk posisinya, sekarang kita coba untuk mengambil peluang sebelum newsnya, kita perhatikan di wilayah stabilnya.
atau di pergerakan yang mulai stabil. Kalau masih bergerak kenceng, kita biarkan dulu ya, karena sangat berbahaya. Oke, sampai nanti kurang 2 menit tinggal masukkan, terlalu dekat. Kemudian yang sellernya, oke, ini kita ukur jarak sekitar 200-an ya. Kenapa 200? Karena pergerakannya kecil. Kalau pergerakannya besar bisa taruh 300-an ya, kira-kira seperti ini. Ini sementara saya kasih untuk yang atas ini adalah buy stop ya, harganya 1799.73 ya. Nanti yang mau mencoba, yang belum berpengalaman, silakan dicoba biar nanti ada tahu rasa bagaimana kalau ada news berita besar itu ya. Kemudian yang bawahnya ini sell stopnya 1795.19 ya. Sambil menunggu, nanti masukkannya, kalau masukkan di 2 menit sebelum news ya, kalau bisa 3 menit atau 2 menit sebelum news, karena ini masih 5 menit, masih membutuhkan penyesuaian biar nanti harga di tengah, harga yang running itu stabil dulu. Nah, kenapa kita tidak ngambil satu arah? Kenapa kita tidak langsung mengambil posisi sell? Ini berita berdampak besar, karena nanti bisa ngeflash itu bergeraknya cepat sekali ya. Arah kecenderungan memang turun satu, yang kedua tadi sudah dilihat di potensi di kalender ekonomi ya, analisa awalnya menguatkan US dollar sehingga betul-betul mau turun lagi ya. Kemudian kalau kita perhatikan di area ini adalah koreksinya di sini, area koreksi di sini. Kenapa kita tetap ada buy stop di sana? Satu, untuk keseimbangan. Yang kedua, jangan lupa candle sebelumnya buyer sudah sempat menguat di sana. Buyer sempat muncul dengan kuat dengan kondisi yang tebal semuanya. Artinya dampaknya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ini buyer sudah mulai muncul di sana. Ya, dengan volume yang tebal tanpa terkoreksi. Jadi tetap kita hati-hati. Apalagi di bawah ini level psikologi. Ya, kalau kita lihat di bawah itu ada level ya, level psikologi. Ya, tadi buy stopnya di sini, sell stopnya ya. Saya kasih warna kuning. Oh, sorry. Aduh, sudah bergerak ini. Saya kasih warna tadi ya. Warna kuning, yang ini masih kurang 3 menit. Ya, masih kurang 3 menit. Yang merah, kasih merah aja ini biar enggak mengganggu ya. Oke. Yang atas juga kita kasih warna kuning karena ini untuk. Nah, biasanya kalau kalau ini sudah kurang 2 menit baru saya masukkan biasanya. Nah, kalau ada belum 2 menit ada misalkan bergerak, ini kita bisa adjust, bisa sesuaikan dulu. Ya, bisa kita geser dulu, naik sedikit. Kemudian ini juga naikkan sedikit. Oke, untuk antisipasi boleh seperti itu. Ya, kalau sudah terlanjur dimasukkan ya tentu bisa dimodifikasi atau bisa di adjust dulu. Yang di atas ini bisa kita adjust menjadi 1801.20. Oke, yang di bawah 1796.17. Oke, fokus kita ke pasarnya. Kita sudah tidak otak-atik, jadi naik turunnya nanti kita tinggal mengikuti saja. Sambil menunggu waktu, nanti kalau sudah kurang 1 menit ya fokus kita ke angka saja. Ya, fokus kita ke angka saja kalau sudah terakhir, kalau sudah kurang 1 menit. Oke, fokus saja ke candle, ke angka ya. Nanti kalau sudah
profit, ya fokus kita ke close, tunggu sampai stabil dengan cepat biar nanti tidak ketinggalan, biar nanti tidak sampai ketinggalan. Oke, sudah profit, masuk langsung close aja ya. Nah, ini saya kasih close-nya, saya sudah close. Yang belum close silakan di close dulu sellernya ya. Sellernya di close dulu. Sekali lagi sellernya di close dulu. Sudah di close. Dan tidak usah terpesona dengan candle yang panjang, biar saja. Mungkin ya rezeki kita segitu sudah. Yang sudah close ya silakan monitor saja dulu, tidak usah tangannya, tidak usah utak-atik dulu. Kalau mau memanfaatkan ya boleh saja nanti tebel di bawah, buy, cepet buy. Ya, tentu harus dilatih. Kalau sudah profit yang real account, sementara boleh pakai latihan demo dulu. Nanti kalau di bawah sini ada tebel, boleh kita bergerak dengan cepat, buy, gitu. Bagaimana dengan buy stopnya? Ya, selnya saya hapus dulu karena sudah masuk perangkap. Selnya saya hapus dulu. Selnya kita hapus dulu. Nah, sekarang ganti buy stop. Apakah buy stop itu kita tutup atau kita biarkan? Ya, sementara biar saja dulu. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Kita masuk di forex factory lagi. Kita cek dulu. Hijau semua, Pak. Hijau semua berarti menguat. Nah, ini berarti menguat. Menguat berarti kalau menguat ini ya banyak turunnya sudah. Tapi jangan terus-terusan ini sebagai acuan untuk nanti kuat, belum tentu. Jangan lupa kalau sudah flash news, kalau flash sudah artinya news sudah terpenuhi, ini sudah turun, ini sudah terpenuhi, ya sudah terpenuhi artinya tadi sudah bergerak turun lumayan cepat tadi, ada sekitar 800-an sekian ya. Dari pergerakan tadi mungkin 800-an, kalau teman-teman tadi melakukan adjust, menyesuaikan, dapatnya sekitar 700-an. Kalau tidak di adjust tadi tetap dapat, cuma agak di bawah. Kenapa saya tadi adjust di atas? Saya koreksi di atas karena ketika jelang-jelang ganti, jelang-jelang news itu ada masih ada fluktuasi, belum stabil di sana. Maka saya adjust naikkan, termasuk yang atas, yang buy stop tadi. Nah, kemudian nanti kalau sudah terpenuhi ini ya, jadi beritanya sudah terpenuhi, karena dampaknya ya sekitar 500-an itu. Kalau sudah terpenuhi nanti kembali ke teknikal, Teknikalnya seperti apa? Ya jangan lupa di sini sudah ada level psikologi di sana menanti. Ya, ibaratnya lo boleh lewat, langkai dulu saya gitu. Ini ada level psikologi yang kuat. Nah, di sini nanti diuji selesai dulu seperti apa. Kalau nanti lebih kuat, di sebelah bawahnya lagi juga ada bersap-sap ini ya. Bahkan terakhir di sini. Nah, ini menjadi bagian dari level psikologi yang terbaru sekarang. Nah, sekarang di sini. Ini namanya level psikologi. Ini level psikologinya. Ya. Sehingga nanti kalau dia turun harus betul-betul breakout atau diuji di situ. Apakah seperti ini kita boleh masuk? Ya boleh-boleh saja masuk, boleh saja. Manfaatkan untuk koreksi boleh. Kalau ujungnya tebal di bawah, kita ambil posisi buy dengan cepat, boleh ya. Tapi harus terlatih karena ini bermain di badai yang sangat kuat. Ya, nanti kalau kita salah, tidak bisa adjust, tidak bisa melakukan menyesuaikan, nanti kita terombang-ambing, ngeri. Ya, kalau saya sudah lebih dari cukup, ya dapatlah ada 500 600. Ya, kalau nanti kurang jelas saya videokan tadi, saya sempat videokan sebentar aja. Nanti bisa dilihat posisinya sama, saya juga enggak aneh-aneh. Saya juga melakukan hal yang sama seperti yang saya contohkan. Saya juga masang buy stop, sell stop dengan angka yang terakhir tadi. Hanya saja lotnya saya perbesar gitu aja. Mungkin kalau teman-teman belum berpengalaman ya wajar. Nanti lama kelamaan ya, makin lama makin kuat, lama kelamaan makin pinter, dan tentu ya sering menghadapi hal-hal seperti ini akan menjadi terbiasa gitu. Apakah seperti ini
akan selalu berulang. Namanya market itu yang kembali ke harga memori masa lalu lagi. Meskipun ada news, ya meskipun ada news nanti tetap akan kembali pada memori masa lalu lagi. Artinya memori harga yang sudah terbentuk sebelumnya. Ya, contoh saja begini, perhatikan yang di sebelah kiri. Ini naik kuat sekali. Kenapa begitu menyentuh ujung psikologi, dia terpental. Ya, selalu terbentuk pola seperti ini. Demikian juga ini, meskipun kelihatan sekarang kuat sekali, ya, kelihatan kuat sekali, ya, bisa saja di level ini nanti ditolak terus. Atau kalau ini break bagaimana? Ya break berarti ya kita ngikut, jangan dilawan. Kalau breakout, ya emas selalu mengikuti atau setia pada support dan resistennya. Kalau dia breakout kuat, dia akan lanjut turun lagi. Ya diingat, kalau sudah terbentuk seperti ini, artinya buyer kalah telak. Buyer itu sudah dimakan habis lagi oleh seller. Ini hijau ini tadi kan sempat mencoba melawan, Tetapi ya kalau nanti ditutup seperti ini, tetap ada potensi turun lagi. Ya, untuk entry-nya, untuk entry-nya kalau seperti ini hati-hati karena berada di level psikologi. Kalau nanti nanggung begini ya, magak begini, nanti kita tunggu candle selanjutnya. Ya jangan asik sekarang ini merah panjang lanjut, ya belum tentu. Belum tentu. Terakhir bagaimana terbentuknya candle ini nanti menjadi bagian dari kunci kita untuk analisa lagi. Karena yang selalu kita sampaikan ada kecenderungan kemudian candle terakhir nanti terbentuk karakternya seperti apa, dampaknya bagaimana. Ya mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya kita sambil santai saja karena ini Jumat. Bayinya di close apa nggak Pak Wi? Bayarnya boleh di close, boleh ditunggu aja boleh. Kalau nanti misalkan sekarang kan belum ada petunjuk naik, ya boleh di close ya enggak apa-apa. Biar aman di close aja. Siapa Wi? Kalau Makasih Pak nanti Wi. masih siap untuk melanjutkan begadang sampai malam, ya enggak masalah. Yang penting begini, ketika sudah kita mau exit, mau menutup cat kita, jangan biarkan ini nanti bercokol di sana. Harus sudah kita close. Nanti kalau misalnya masih bertahan, kita masih siap untuk standby ya enggak apa-apa. Tapi percuma kalau kita lihat masih seller masih kuat. Baru nanti kalau misalkan ada penolakan atau minimal ini dorongannya kuat di atas. Kemudian sudah terbentuk ekor yang panjang atau di sebelah kanannya lagi ada hijau lagi muncul. Ya, nanti boleh-boleh saja ini. Ini kalau masih terlalu jauh dari runningnya ini. Terlalu jauh. Ya karena bisa saja nanti jam 10, jam 11 ini bisa kembali ke atas. Ya kalau melihat dari eh, perkembangan yang ada dari saat ini meskipun merah tapi hanya berkisar di area psikologi ya. Kita belum tahu karena masih lama. Ini masih 38 jam 19.38 berarti masih 12 menit lagi. Yang di atasnya tadi Yang 18. 1781 ini kalau dia kuat naik lagi. Berarti harus diuji. Kalau misalkan mampu ya berarti naik lagi. Begini contohnya ya. Ini sampai di sini misalkan. Nanti kalau naik ini harus diuji lagi. Kalau dia tidak mampu breakout, ya biasanya dia sekitar akan sideways begini. Akan sideways begini. Kenapa? Karena memang sudah terbentuk apa namanya? Kekuatannya, sudah terbentuk ringnya. Ya jangan lupa hari Sabtu, hari Minggu, hari apa ini? Hari Jumat Hari itu Jumat. mau tutup candle, mau tutup harian atau mau close ya pasar besarnya mau tutup. Ya, biasanya kalau Biasanya turun. hari Jumat Atau ini naik. bukan turunnya bukan. Kalau sudah kuat itu biasanya terus. Ya sampai berapa? Karena ini news berdampak besar bisa berpotensi hingga 5.000 sampai 6.000 pip. Ya, apakah itu karena pengaruh news? Bukan. Karena dampak dari news itu nanti akan membentuk apa namanya? Tren yang kuat.
akan membentuk kecenderungan yang kuat. Nah, kecenderungan inilah, teknikal inilah yang nanti bisa menyebabkan kelanjutan atau bisa menyebabkan seller lebih kuat turunnya. Ya, yang penting kita batasi dulu maksimum di 17.12 tadi ya. Sekitar 17.73.12 sekitaran ini. Ya, silakan diuji Kalau nanti dibuktikan misalnya nanti. kalau misalnya 1773 dia udah nggak turun, naik lagi berarti sekitar 260 pips aja tadi ya. Iya, kira-kira 2600 kalau pips dia aja ya nanti kuat ininya. naik ya Tren sekitar ya. masih kuat juga ini sampai 17.70 ini masih 17.80 sekitar 800-an ya. Kalau dia mampu naik ke level selanjutnya, biasanya diuji begitu. Kalau dia naik tadi selesai di bawah di sini, kalau udah selesai di bawah nanti jangan ambil posisi sell apapun dah, jangan dulu. Sudah kita fokus aja dulu melihat bagaimana perkembangan. Kalau nanti tebel, tebel itu berarti tidak ada penolakan seperti ini, memang ada potensi untuk lanjut turun. Tetapi dari ring beberapa hari terakhir berkisar di antara tadi 2.700, 2.600 hingga saya tulis tadi 3.000-an. Ya, tadi di level psikologi yang tadi. Sekitaran ini. Sehingga nanti harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul kita eh, melihat kondisi karakter candle yang terbentuk seperti apa. Ya. Kalau misalnya tidak ada penolakan tebal begini, kalau masih di bawahnya ini ya masih ada potensi lanjut lagi, apalagi breakout begini. Ya, breakout terbentuk seperti ini masih ada peluang, masih ada potensi untuk lanjut turun lagi. Bagaimana cara masuk? Apakah langsung sell? Bukan. Lihat aja dulu biar naik, kemudian biasa kita lakukan itu kalau dia sudah tidak mampu jadi ekor warna merah lagi baru masuk sell lagi. Begitu sudah. Caranya masuk begitu. Nah, untuk membatasi tadi sekitar 2.600 sampai dengan angka 3.000. Ini masih cukup ya. Sekarang posisinya kalau sekarang kita lihat, kita ukur terakhir ya. Ini sudah 2.700. Nah, 2.700 ini kalau mencapai 3.000 masih ada sekitar 200 sekian, 240-an ya. 240-an. Sekitar 240-an. Nah, tadi yang di 177 tadi itu mencapai 3.000-an tadi ya. 1771 berapa tadi ya? Ya 73 dah. Kalau kita ukur tadi sampai di sini sekitar 3.000 lebih sedikit ya. Maka kita coba nanti amati. Nah, di sini nanti ada di bawah kan ada level psikologi di sini tadi. Yang di 1773 ini ada level psikologi. Nah, kira-kira kemampuannya sampai di mana nanti? Kita lihat. Ya, yang penting Kalau fokus saat ini adalah sell. Fokus saat ini adalah sell itu aja. Jangan melawan. Atau kalau kita takut karena ini sudah mendekati ring, ya kita lebih baik menunggu saja. Ini ngeri-ngeri sedap. Kalau kita nanti terjebak sell di sini, begitu nanti ada pembalikan ya kita tergantung sangat dalam ya, terjebur dalam sangat dalam ini. ada kemungkinan ya reversal lagi gitu naik lagi Ada ke tapi atas kecil, gitu ya. ada tapi kecil karena news malam tidak ada. Biasanya hari Jumat begini meskipun tidak ada news, diingat namanya emas ini dia punya karakter ganda. Meskipun panjang begini, bisa saja ada sentimen masuk dan mengalahkan semuanya, bisa saja. Meskipun tidak ada berita. Ya, tapi kalau melihat kondisinya kalau kembali lagi ke atas berat. Jadi kalau punya punya buyer di atas ini ya siap-siap menunggu dulu agak lama. Ya mungkin Selasa atau Rabu mungkin baru bisa keluar di sana. Ya karena terlalu dalam, sudah terlalu dalam begini kembalinya berat. Kemudian apakah akan menyamai yang di bawah? Yang di bawah di sini ada kembali untuk yang paling bawah ini kan tadi sudah saya buatkan level psikologi yang kuat tadi ya. Nah, yang tadi yang paling kuat itu 1773 ini. Ini paling kuat ini dari jajaran yang ada ini ya. 1773 ini paling kuat karena banyak benturan di sebelah kiri ini. Ya, meskipun tidak menampik kemungkinan tetap
kalau breakout masih peluang aja turun lagi. Kalau di level psikologi yang bawah kira-kira berapa kira-kira? Nah, kita coba hitung, kita coba lihat ya. Tadi mulai dari mana tadi di sini ya? Di mana tadi ya? Mungkin di sini ya. Kita coba ukur sampai di atas. Nah, 5.000. Masih potensi kalau cuma 5.000 karena ini ada news kemudian hari Minggu ya, hari Jumat bukan hari Minggu. Hari Jumat ini masih berpeluang. Ya, kita di materi kan sering sampaikan, ada news berdampak besar. Kalau news berdampak besar itu bisa hingga 6.000, 3.000 hingga 6.000. Ya, ini biasanya terjadi juga hari Kamis, hari Jumat. Ya, kebanyakan begini. Makanya banyak trader-trader yang apa bahasanya delosor, bahasanya MC lah gampangnya. Itu selalu di hari Kamis Jumat. Silakan tanya kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin pengalaman pahit di hari Kamis dan Jumat. Karena begitu, dia tidak memahami karakter candle, karakter dari pasangan itu apa. Maka harus paham di emas ini hari Kamis Jumat ini bisa berkisar 3.000 hingga 6.000. Ya, karena di hari-hari Kamis Jumat, Kamis itu puncaknya, Jumat ini mau tutupan. Ya, maka harus kita siapkan. Kira-kira kalau nanti breakout ya potensi antara ini. Bahkan tadi di level psikologi yang bawah itu 5.000-an. Sekitar 5.000. Nah, kuat atau tidaknya kita nanti uji dengan wilayah-wilayah ini. Ya, level psikologi ini namanya. Jadi kalau masih breakout terus jangan heran. Oh, saya terjebak dalam minus yang panjang. Ya, siapa suruh? Minus yang panjang kita biarkan. Saya tidak pernah mengajari floating beribu-ribu ya. Saya hanya selalu memberikan materi untuk risk management. Untuk risk management itu tidak lebih dari 1.000 pip. Tidak lebih dari 1.000 pip. Biasanya kalau saya sampaikan namanya batas toleransi kita itu di antara 400 hingga 500 pip. Ini kalau dengan SL. Kalau tanpa SL, tangan kosong, ini maksimum adalah 1.000 pip. Sehingga kalau terjebak sampai 5.000 pip, ya ini ngikut siapa gitu loh. Ya, berarti bukan dalam materi yang saya sampaikan. Ya silahkan boleh-boleh saja, sah-sah saja, mau menunggu sampai kembali juga boleh-boleh saja, itu hak. Yang terpenting buat teman-teman Wijaya Trading, saya tidak pernah mengajari floating hingga 5.000. Jangankan 5.000, 2.000 saja kita sudah tidak toleransikan sudah ini. Ini sangat berbahaya. Emas itu berada di 400, 500 ini biasanya kalau sudah bergerak begini dia akan lanjut lagi, apalagi sudah ribuan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau biasa dengan doa, ya monggo dipraktekkan saja. Kalau misalkan floating masih 2.000, 3.000, ya berdoa, silahkan berharap, berdoa, kalau perlu ya perbanyak ibadah. Ya siapa tahu menjadi jalan keajaibannya. Ya, kita tidak menafikan, tapi logikanya, ya saya ngomong bahasa yang gampang dicerna oleh kepala, bahasa yang mudah di apa ya, ya mudah dicerna oleh pikiran nalar yang sehat kita, itu yang seperti itu. Ya, satu berawal dari pengalaman, yang kedua tentu dengan teknik yang ada, dengan ilmu yang ada. Ya, kalau kita banyak belajar di risk management, ya rata-rata biasa di 50 hingga 100 pip ya. Kalau dengan 4 digit, kalau 8 digit ya berarti seribuan itu. 500 sampai 1000 pip itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin yang lain. Makasih ya Pak. Iya, Ibu, monggo silakan. Yang lain ya, ada pertanyaan. Masa tadi ada yang floating tadi? Kan saya sudah sampaikan clear dulu. Kalau sudah clear, kemudian masuk dengan tadi, tidak tahu kalau masuk sebelumnya punya dagangan buy, terseret betul. Ya, di awal kita sudah sampaikan 30 menit jelang news dirilis,
ya pastikan clear, tidak punya transaksi. Ya kecuali yang di menit-menit terakhir itu yang kalau kita mau masuk itu baru kita entry-kan. Yang tadi saya sampaikan di menit-menit terakhir kurang berapa tadi? 3 menit, 2 menit, 3 menit lah. Ya pasti lumayan sudah, tidak butuh waktu lama, itu hitungan detik kok. Saya juga sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya mungkin sudah pada panen semua ini, enggak ada yang bertanya. Apa kalau buy stop dihilangkan saja ya Pak? Buy stop Atau jangan dulu? dihilangkan, terlalu jauh Bu, hilangan sudah, di Oh close iya, saja dulu. oke. Ya, Takutnya nanti kasih Pak. kelupaan terus tidur Bu, takutnya kelupaan Oh iya, tidur nanti malam pas kita terbangun sudah menyentuh tadi, enggak sampai turun naik lagi lagi ya. turun lagi, itu Ya. kasihan nanti. Iman-iman, yang penting sudah dapat profit kan tadi Bu? Iya Pak, lumayan Pak, Iya, makasih ya Pak. sudah. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, baik. Oh, Pak Owi, Ya, silakan. ini ada kemungkinan retrace ya, Pak? Oh, jauh Pak kalau retrace. Masih jauh kalau retrace. Retrace ke 50% Fibonacci Oh, gitu? belum. Berat Pak. Masih masih Melihat sell ya, Pak? kalau melihat dari apa ya namanya, fluktuasinya, kalau melihat dari intensitasnya, ini berat, perhatikan detak demi detaknya, ini mendorong ke atas itu berat Ke Pak. bawah ya? Ya, Iya, ke atasnya itu berat. Kan dari tadi tertahan di sini. iya. Ya, apakah kemungkinan naik Ini kalau ada? bisa Ada, kalau tetap kemungkinan naik itu ada, Pak. Tapi saat ini saya belum bisa sampaikan karena betul-betul dari detakannya ini. Terlalu jauh kalau kita mikir mikir retrace-nya. Tapi ada kemungkinan kalau retrace kan separuh, anggap saja separuh itu 1789 ini. Ini kalau iya. retrace itu paling 1400-an. Di emas ini sekali lagi saya sampaikan, Pak, punya karakter ganda, dia bisa berbalik tanpa terkoreksi nanti. Iya. Ya, itu yang Berarti harus kita lebih baik menunggu waspada. candle ya, Pak? Saya lebih cenderung menunggu dulu nanti bagaimana ini selesainya. Kalau selesai begini bagaimana? Kalau selesai begini masih akan turun lagi meskipun ada dorongan buyer. Ini masih akan turun lagi kalau begini nih. Oke, silakan nanti Oh, dibuktikan pasti akan turun lagi. Walaupun nanti bisa. sampai di area bawah lagi ditolak lagi gitu. Karena memang tekanannya Oh, kuat oke. sekali, tekanannya kuat sekali ke bawah. Nah, sementara buyer ini menolaknya kecil. Ya, sehingga kita tetap kita tidak abaikan kok, ini yang penolakan ini nanti kita tidak abaikan kok. Nah, kurang 2 menit ini tidak mungkin merah ini jadi separuh sudah. Perhatikan kalau sudah kurang 1 menit, 2 menit sangat kecil kemungkinan dari kecepatan yang ada itu untuk masuk ke retrace. Itu yang harus kita pahami. Jadi dari 2 menit ini kita bisa baca nanti akan terbentuknya kira-kira ya panjang seperti ini berarti. Maka potensi turun masih ada. Ya, potensi turun masih ada. Sampai di mana? Sampai di mananya tadi harus diuji dulu. Ya kemungkinan kalau kembali turun lagi hingga titik yang ke bawah lagi masih bisa. Ya kalau 200-an masih bisa. 200. Kita masih ada peluang di sana lah. Gitu. Ya kita tunggu sampai ganti candle dulu. Sebenarnya tidak perlu ganti candle seperti ini kelihatan terbentuknya begini. Ya tidak mungkin jadi habis jadi Kalau separuh, kita tidak sell di mungkin. sini bisa, Pak? Kalau Ambil sell di 200 gitu, sini Pak? bisa saja, tapi kalau lebih cenderung karena ada penolakan nanti lebih baik tunggu naik sebentar, kemudian Next kalau sedikit. sudah ada penolakan lagi masuk sell lagi. Yang terpenting satu tidak melawan arah, yang kedua hati-hati berada dekat dengan level psikologinya. Yang penting ada jaraknya, masih ada space yang untuk kita mengambil itu masih ada. Boleh saja kalau kita ngikut sell, ada koreksi ke atas, ambil sell boleh. Itu caranya begitu. Pokoknya jangan bulat di bawah, bulat kotak ambil posisi sell, jangan, nanti akan tersangkut nanti di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lumayan kan? Masih tek-tek lumayan kalau kita pas koreksi. Tapi ya memang awalnya begini. 180-an. Oke, kita coba lihat aja nanti. Awi, maaf mau tanya lagi. Kalau itu 1773 tuh udah ini, kalau ke breakout itu bisa sampai ke berapa tadi ya Pak Wian? Bisa sampai Bisa kalau ada di level psikologi lagi? hari Jumat ini bisa kalau misalkan breakout berikutnya bisa di
terakhir maksimum di 17.51, tapi harus dilewati dulu yang atas dulu ya. Ini terakhir 17.51. Ini ibaratnya sudah habis-habisan. Tapi saya tidak yakin sampai di sana. Ya, saya tidak Kecuali yakin kalau sampai di sana. 1773 ada pembalikan, mungkin berarti di situ level kuncinya Kalau kan berarti ada nggak akan turun pembalikan, lagi ya. misalnya ada pembalikan, harus diuji di 1781. Kalau 1781 nanti tidak breakout dan kembali turun lagi, turunnya lagi breakout lagi, hati-hati, ini akan jauh lebih kuat lagi nanti. Sampai 1781 ya Pak Iya, Uya. 1761, 1761 bisa. Kalau Oh, kalau nanti breakout. ininya retest-nya ke 1781 dulu, kalau 1781 Iya, enggak kalau ini enggak out, breakout berarti bisa sampai ke 7 1781-nya, kemudian ya. dia turun dan turunnya juga breakout di 1773 tadi, maka kemungkinan besar akan lebih kuat lagi turunnya. Ini Ke membentuk satu koreksi 1761. aja, koreksi kecil. Kalau koreksi kecil, tekanan kuat ke bawah, koreksi naik sebentar, kemudian turun melewati level psikologinya, itu biasanya tekanannya sangat kuat. Ya, tekanan ke bawah sangat kuat. Tapi jangan terlalu jauh dulu, kita lihat aja dulu sampai di mana nanti kemampuannya. Yang penting tadi kira-kira seperti itu. Di sana kira-kira. Ya, kalau kita melawan begini, ini kekuatan besar, ini bank besar, ini bank ini. Kalau kita melawan kekuatan besar ini sama saja kita ikan teri, saya ibaratkan ikan teri melawan ikan hiu nanti. Kena kipasnya belakang ombaknya aja kita kocar-kacir nanti. Ya, itu paling penting itu, jangan melawan arus ketika tidak ada petunjuk yang kuat. Ini kalau petunjuk ada hijau pun kalau cuma kecil, ya tadi harus diuji di sini. Kalau cuma ada hijau sampai di sini, itu tidak menyelesaikan masalah. Artinya masih kuat sellernya masih kuat di sana. Tidak menyelesaikan masalah. Kecuali betul-betul breakout begini, kuat begini. Nah, ini bisa saja nanti seperti ini kuat naik. Tapi tadi sekali lagi, sampai saat ini tidak ada petunjuk buyer, gitu aja sudah. Itu yang paling dicatat. Selagi tidak ada petunjuk buyer, jangan melawan, ikut arus yang lebih aman, gitu ya. Oke, Ya, ada pasti lagi? Pak Wi. Oke, monggo silakan. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan kita tutup dulu biar lebih santai istirahat karena terlalu capek dari beberapa hari terakhir kita fokus. Ya, mudah-mudahan malam hari ini menjadi titik awal bagi yang baru mencicipi gurihnya profit. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti bisa menjadi penyemangat, motivasi untuk terus selalu belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya pun tiap hari juga belajar sama. Belajar dari mana? Ya, belajar referensi, belajar pengalaman. Semua yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai ilmu untuk banyak koreksi. Ya, kira-kira seperti itu. Mohon maaf, kita akhiri dulu. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.